Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kanjeng Files dimanapun berada, sejangkau sinyal. Oke, siang ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya melalui japri WhatsApp. Sebenarnya udah dijawab sih, jadi saya rangkum ya. Jadi ini adalah rangkuman jawaban-jawaban dari japri-japri ke saya tentang permasalahan spare part dari unit Kia Carens, baik matic maupun manual. Oke, yang pertama, jadi pertanyaannya adalah masalah sensor dari idle speed control atau ISC. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya masalah ISC. Apa benar ISC yang KW tidak dapat digunakan pada Kia Carens? Dan bagaimana cara membersihkan ISC? Apakah bila dibersihkan dengan menggunakan cairan carbon cleaner dapat merusak bodi ISC? Oke. Jadi memang idle speed control itu kalau pakai yang KW, kalau saya sendiri udah pernah coba ya, saya pernah dapat dari kawan. ISC itu bukan ori ya, jadi memang sulit untuk mendapatkan idle ya, jadi RPM nya terlalu tinggi. Dan beberapa laporan dari para owner juga begitu. Mungkin harus ada modif di gasketnya ya, atau packing dikecilkan lubangnya, sehingga memang harus beberapa kali kita trial, kita coba dengan dikecilkan sekian, lalu masih belum ada perubahan, dikecilkan lagi sekian gitu. Jadi memang untuk KW ini sebenarnya banyak yang bercerita atau laporan, bahkan saya sendiri sudah merasakan ya, mencoba pakai yang KW itu tidak bisa idle walaupun sudah saya kecilkan gasketnya. Akhirnya apa yang terjadi? ISC saya oprek-oprek, tidak perlu dibuka, dibersihkan aja, disemprot, dikasih semprot cairan misalkan yang biasa buat mesin jahit itu kan ada ya, atau WD-40, lalu diamkan, lalu bersihkan, semprot lagi ya, seperti di video saya cara membersihkan ISC atau tune up. Nah, untuk masalah retaknya body idle speed control atau ISC, atau bisa jadi dengan sensor-sensor lainnya, itu lebih banyak diakibatkan apa? Ketika kita membersihkan atau mengoprek-ngoprek sensor tersebut, mesin dalam keadaan panas, sehingga sensor pun ikut panas, lalu terkena pendinginan yang mendadak. Kebanyakan kan owner bawa ke bengkel, di bengkel pengennya buru-buru langsung kerjakan tune up, mesin masih panas, komponen masih panas, lalu disemprot carbon cleaner. Nah, setelah itu jalan lagi, kena panas lagi. Nah, disitulah terjadinya crack. Itu karena
pendinginan yang terlalu cepat. Jadi kenapa saya setiap membuat video melakukannya selalu pagi hari atau sebelum mesin hidup, ya, untuk menghindarkan masalah baru yang diakibatkan oleh perubahan temperatur secara mendadak. Nah, untuk membersihkannya bisa melihat atau merujuk refer to video di YouTube saya ya, yang berjudul Tune Up yang Benar. Nah, itu ada semua di situ ya, sampai meraih menjangkau area TPS. Jadi bisa dilihat di situ. Berikut ada lagi pertanyaan masalah yang ini ya, yang banyak juga yang bertanyakan ke saya, masalah ban, ukuran ban. Assalamualaikum Mbak, saya mau ganti ban ini, kalau udah waktunya. Ukurannya. Oke, saya pernah juga membahasnya sekilas ya, masalah ban. Jadi ban itu untuk Karen sebaiknya menggunakan ban ukuran orinya ya, aslinya. Kalau Karen 2 itu apa namanya, ukuran 195, 60% ring 15. Kalau Karen 1 ukurannya adalah 185, 65% dan ring 14. Nah, ini dia juga nanya nih, ukuran Karen Mbah bannya berapa? Oke. Untuk performa terbaik ya yang pernah saya coba, memang untuk ban kita gunakan ring 185, ukuran lebar tapak 185, tingginya 65%, dan pakai ring standarnya, ring 15 bagi Karen 2. Karen 1 tetap pada ukurannya. Nah, apakah tidak mengurangi ketinggian mobil ground clearance lah? Itu tidak. Ada 185, 65%, 15 itu total diameter rodanya lebih besar daripada 195, 60% ring 15. Jadi mobil tidak akan lebih rendah. Nah, kalau di mobil saya itu saya pakai ban depan beda ya dengan belakang. Depannya 175, lalu 65% ring 15. Sedang belakang saya pakai 185, 65% dan ring 15. Ya, saya sudah coba semua ukuran ban ya, sampai 195, 65%, ring 15. Jadi memang yang paling efisien buat BBM dan buat apa namanya, tarikan mesin lah ya, tenaga mesin ya, itu adalah yang seperti sekarang saya gunakan. Tapi karena saya velgnya sudah bukan velg 15 Karen 2 tapi punya unit Livina, maka saya berani pakai 175. Untuk sahabat semua yang masih pakai velg ori Karen 2, saya anjurkan pakai ban 185 aja ke 4 roda. Kalau saya depan 175, belakang 185. Nah, saya sekalian juga pada kesempatan ini mau membahas kipas tambahan ya buat radiator yang biasa dipasang di depan menghadap ke radiator atau menghadap ke kondensor. Itu sebenarnya tidak perlu
Jadi yang perlu diperhatikan adalah radiator sistem, perselangan, kebersihan, terus water pump, dan kondisi kipas dari kedua kipas tersebut harus baik. Karena apa? Pemasangan kipas tambahan ada di depan itu justru menghalangi hisapan kipas yang di dalamnya, sehingga pendinginan di kisi-kisi kondensor dan radiator akan berkurang. Walaupun di depan ditiup, tapi dia tidak akan bisa sanggup menyelinap masuk ke kisi-kisi radiator dan kondensor, karena beda menghisap dengan meniup, ya. Kecuali kita niupnya dengan kecepatan high speed, ya, seperti pakai kompresor, baru bisa tembus. Jadi itu saya baru ingat, saya kasih peringatan ya. Lebih baik ganti kipas yang baru agar fungsi hisapnya baik. Dan radiator kalau ada bocor ganti baru, karena sudah wajarnya diganti. Radiator sudah lebih dari 6 tahun, 7 tahun bocor, ganti. Karena kalau diservis kebanyakan hanya bertahan sebentar. Lalu ada yang bertanya juga masalah baterai, ya, aki. Apakah lebih baik bila diganti dengan aki yang ampernya lebih besar? Akan pengaruh ke performa mesin. Oke. Jadi pengapian mobil Caron ya, itu ambil arus listrik dari aki. Nah, aki ini kalau sudah bawaan pabrik, ya, masih bawaan pabrik dari Kia, itu sudah sesuai dengan alternatornya. Jadi kalau kita ganti yang besar ampernya, aki kita ganti yang ampernya lebih besar, maka alternator yang standar akan menjadi istilahnya lelah. Kalau kita ganti alternator yang lebih besar, maka akan menjadi beban mekanik mesin yang lebih berat. Artinya terkoreksi tenaga mesin, larinya ke boros, BBM lebih boros. Jadi pengapian itu hanya menggunakan listrik yang arusnya kecil sekali, ya. Tidak seperti lampu atau apa gitu. Dia kecil sekali. Hanya kontinuitasnya, ya, sepanjang mesin hidup dia makan listrik. Jadi yang perlu diperhatikan adalah hanya aki yang baik dan pengisian yang baik. Tidak perlu ampere besar. Kecuali kita mau pakai winch, ya, seling tuh. Nah, itu butuh aki besar karena dia butuh daya yang lebih besar. Jadi gunakanlah aki standar dan alternator standar karena kaitannya dengan tenaga mesin juga. Lalu kemarin kita ada bahas masalah parkir, ya. Katanya kalau parkir dengan posisi roda berbelok itu akan merusak kaki-kaki. Jadi jawaban saya, kalau parkirnya di garasi, di rumah, nggak masalah. Nggak ada satupun masalah. Kecuali kalau garasinya sempit, kita mau lewat sisi samping mobil, kita terhalang oleh ban yang keluar.
jadi nggak ada masalah. Tapi kalau kita parkir di tempat umum dengan roda keluar, lalu di sebelahnya ada mobil lagi ingin parkir, dan biasanya parkir adalah parkir mundur, lalu ban kita yang keluar kesenggol mobil tersebut, maka akan fatal. Bisa pecah itu ball joint, anti-rod, dan bahkan CV joint. Nah, ada yang mengeluh, kenapa mobil Karen CV jointnya sering kena. Jadi saya beritahu, semua mobil dengan berpenggerak depan, ya, yang sistem penggerak depan, itu akan sering kena CV jointnya, merek apapun. Ya. Nah, gimana cara agar CV joint ini lebih awet? Caranya satu, saat kita ganti CV joint atau karet bootnya, kasih gemuk atau grease hampir hampir seluas area bootnya. Jadi diberi mirip dengan luasan area boot. Gunanya apa? Kalau kita memberinya penuh, hampir penuh seperti itu boot juga akan awet, tidak cepat rusak, koyak. Nah, kebanyakan karena koyak, kita malas ganti, tunda-tunda, lalu grease-nya kosong, nah, lalu kena bearingnya. Jadi kita beri grease-nya hampir full, seperti karet bootnya. Dan harus diperhatikan adalah hindari berbelok sambil digas, tarik begitu, digeber. Putar arah, kita putar arah, belok sewajarnya, dan gas sewajarnya. Nggak usah perlu buru-buru, karena mobil penggerak depan memang seperti itu. Semua merek mobil. Nah, di samping itu, bila kita parkir berbelok, itu dapat membuat terkejut lah ya sistem power steering, karena ketika kita hidup roda dalam keadaan belok, itu artinya langsung memaksa pompa hidrolis atau elektronik motor pada sistem EPS, elektronik power steering, itu langsung bekerja menyesuaikan kondisi belok. Jadi memang akan membuat kaget pada sistem power steering. Tapi kalau merusak kaki-kaki itu tidak ada. Misalkan ada yang bilang merusak CV joint, as roda, itu tidak ada. Hanya membuat terkejut aja power steering system. Dan berbahayanya tadi, bila kita parkir lalu ada mobil parkir lagi, roda kesenggol mobil yang lagi mau parkir mundur, nah, itu akan fatal. Jadi kalau power steering kita sudah ada masalah, sudah lemah atau sudah ada masalah lah ya, itu hindari parkir dalam kondisi berbelok. Kalau masih bagus, ya hanya terkejut aja dia. Tapi kalau tiba-tiba seal udah lemah, dia terkejut seperti itu, bisa lembas sealnya. Ya, ini terakhir ya yang saya coba jawab, yaitu bagaimana caranya mengatasi suara kemelutuk, kelutakan lah istilahnya di area kaki-kaki. Oke, ini memang masalah yang paling banyak di unit Karen, karena unit Karen sudah berumur,
sedangkan yang membeli itu pengennya tidak ada masalah. Nah, itu salah. Mobil berumur akan kena kaki-kakinya itu wajar. Makanya kita yang harus merestorasi lah. Jadi kaki-kaki yang sering menyebabkan bunyi kemelutuk, satu adalah link stabilizer ya, link stabil depan, kanan, kiri, depan, belakang. Terus yang kedua, klem dari stabilizer bar dan rak setir. Klemnya ya, bukan bushingnya. Kalau rak setir, bushing ada di dalam. Yang bunyi kemelutak saat kita lagi mau atret, mau belok, itu biasanya di klem rak setir. Karetnya hilang atau kendor. Juga tadi klem dari klem stabilizer bar. Berikutnya ada di kalau clearance 2, berikutnya ada di bearing support shock breaker. Ya, clearance 1 juga bisa sih terjadi bila karetnya memang benar-benar sudah somplak ya. Karena clearance 1 tidak pakai bearing, tapi hanya karet. Mirip seal lah. Jarang rusak. Kalau clearance 2 memang sering bergemuruh, kadang bunyi, kelutak-kelutuk, itu karena bearingnya sudah koyak. Karena pakai bearing kalau clearance 2. Kemudian ya baut-baut ini ya, shock breaker. Lalu bisa juga kalau saat belok bunyi kelutak-kelutuk, pasti sahabat semua udah tahu ya. Kalau belok kanan itu berarti CV joint kiri sudah sudah oblak bearingnya, pelor-pelornya ya, gotri. Kalau belok ke kiri tuh CV joint kanan, nggak ada masalah. Kalau CV joint dalam jarang rusak. Karena apa? Karena dia hanya berputar pada posisi yang sama, yang tetap. Kalau CV joint dia belok-belok sambil berputar. Nah, itu yang membuat cepat rusak bila penggunaannya salah. Terburu-buru sambil belok atau grease-nya habis. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal. Lalu di bagian belakang bisa cek juga baut-baut dari trailing ya, link yang dari depan ke roda itu, kanan kiri, itu cek baut-bautnya. Nah, link stabilnya juga dicek karet-karetnya, biasanya dia nyoplok. Dan busing-busing dari link-link di sebelah-sebelahnya. Selain itu juga disebabkan oleh, nah ini sering orang tidak sadar ya, disebabkan oleh baut-baut kursi. Baut-baut kursi pastikan terpasang dengan baik, jangan kendor. Dan lalu ya, itu ada ya di kursi belakang yang menjepit saat kursi belakang diturunkan, jegrek gitu. Nah, itu ada menjepit. Nah, itu biasanya sudah aus ya, sehingga dia ngunci tapi dia tidak diam, masih bisa bergerak. Nah, itu teman-teman bisa kasih bar besinya ya, itu dengan dilapisin dengan lakban atau selotip ya, supaya saat jegrek gitu dia diam, jadi tidak bersuara saat mobil melewati permukaan jalan yang tidak bagus ya. Jadi baut-baut kursi diperhatikan dan penjepit kursi belakang tersebut. Nah, di samping itu
Yang terakhir adalah kondisi dari engine mounting atau tempat dudukan mesin ke bodi ya. Nomor 1 di belakang mesin, nomor 2 di depan mesin ya, di bawah radiator. Nomor 3 ada di bawah filter udara. Dan nomor 4 ada di samping oli power steering. Itu kalau sudah koyak, mesin akan bergetar sampai mobilnya juga bergetar. Dan kalau lewat jalanan jelek, dia akan bersuara juga. Cuma suaranya lebih berat, duk dik, nah seperti itu, bukan kelutak-kelutuk lagi. Oke sahabat semua, untuk sementara ini dulu ya yang saya bahas. Insya Allah lain kali saya bahas lagi yang lainnya. Semoga bisa ada manfaatnya. Pesan saya, hindari aksesoris yang mahal. Lebih baik untuk membeli spare part yang orisinil. Jadi itu lebih banyak manfaatnya. Kecuali mobil hanya dipajang atau menjadikan kontes-kontes lah. Kalau buat dipakai, hindari aksesoris yang mahal. Lebih baik untuk mengganti spare part yang orisinil. Karena ada spare part yang harus orisinil, seperti sensor-sensor ya, itu memang harus orisinil. Karena electronic control unit bila membaca sensor tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia mau, maka dia akan berulah, entah cek engine-nya nyala atau yang lain-lainnya lah. Misalkan mobil hidupnya jadi nggak karu-karuan, seperti itu. Itu karena ECU memberi bensin terlalu banyak atau gimana, atau dikurangin sama ECU lah. Itu akibat penggunaan sensor-sensor yang tidak pada tempatnya atau bukan untuk peruntukannya. Ya, jadi itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di share. Dan kalau ada pertanyaan boleh japri saya di nomor WhatsApp atau ditulis di komen. Gratis. Subscribe juga gratis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.